Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 19.16017. Mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika, Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Dosen pengampu Andiara MPD. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika, hierarki pembelajaran matematika, dan teori-teori pokok belajar. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih psikologi pendidikan itu. Jadi, psikologi pendidikan merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan karena prinsip yang terkandung dalam psikologi pendidikan dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak dalam mengelola proses belajar mengajar yang merupakan unsur utama dalam pelaksanaan setiap sistem pendidikan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembelajaran matematika. Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dalam pembelajaran matematika, baik guru maupun siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif, baik dari segi proses maupun dari segi hasil. Pertama, dari segi proses. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Di samping menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan percaya diri. Kedua, dari segi hasil. Pembelajaran dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu menjadi tahu konsep matematika dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hans Freudenthal, matematika merupakan aktivitas manusia yang harus dikaitkan dengan realitas. Dengan demikian, matematika merupakan cara berpikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk, dengan aturan-aturan yang telah ada yang tak lepas dari aktivitas manusia. Pada hakikatnya, matematika tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti, mau tidak mau harus berpaling kepada matematika. Mulyana pada tahun 2014. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu hierarki pembelajaran matematika. Sebelum kita memasuki hierarki pembelajaran matematika, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hierarki belajar. Jadi, hierarki belajar adalah urutan-urutan pengetahuan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Gardner memberikan alasan pemecahan dan pengurutan materi pembelajaran dengan selalu menanyakan pertanyaan, pengetahuan apa yang lebih dahulu harus dikuasai siswa agar ia berhasil mempelajari suatu pengetahuan tertentu. Setelah mendapatkan jawabannya, Gardner bertanya lagi seperti pertanyaan sebelumnya untuk mendapatkan prasyarat yang harus dikuasai dan dipelajari siswa sebelum ia mempelajari pengetahuan tersebut. Begitu seterusnya sampai didapatkan urutan-urutan pengetahuan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Hierarki belajar menurut Gardner harus disusun dari atas ke bawah atau top down, dimulai dengan menempatkan kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan yang menjadi salah satu tujuan dalam proses pembelajaran di puncak dari hierarki belajar tersebut. Diikuti kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan prasyarat yang harus mereka kuasai lebih dahulu, agar mereka berhasil mempelajari keterampilan atau pengetahuan di atasnya itu. Hierarki belajar dari Gardner memungkinkan juga prasyarat yang berbeda untuk kemampuan yang berbeda pula. Sebagai contoh, pemecahan masalah membutuhkan aturan, prinsip,
dan konsep-konsep terdefinisi sebagai prasyaratnya, yang membutuhkan konsep konkret sebagai prasyarat berikutnya, yang masih membutuhkan kemampuan membedakan atau discriminations sebagai prasyarat berikutnya lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hierarki belajar matematika adalah menempatkan pengetahuan dan keterampilan matematika sebagai tujuan belajar diikuti oleh materi prasyarat sebelumnya, hingga bertingkat-tingkat hingga menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ketiga atau terakhir, teori-teori pokok belajar. Teori pertama adalah teori belajar nativisme. Pelopor utama dari teori belajar nativisme ini adalah Noam Chomsky. Kaum nativis dengan tidak menganggap penting pengaruh lingkungan. Menurut Chomsky, anak lahir sudah dibekali dengan seperangkat alat yang memungkinkannya untuk dapat memperoleh pengetahuan bahasa. Alat ini memungkinkannya untuk mengamati secara sistematis bahasa di sekitarnya, apapun alasannya, sehingga ia dapat membangun dan mencangkam dalam hati sistem bahasa tersebut. Alat ini dinamakan Linguist Acquisition Device atau alat pemerolehan bahasa yang disingkat menjadi LAD. LAD ini dianggap sebagai suatu bagian fisiologi dari otak yang dikhususkan untuk memproses bahasa, dan hanya manusia yang memiliki alat ini, sehingga hanya manusia yang mampu berbahasa. Menurut pandangan ini, masukan yakni bahasa yang digunakan di sekeliling anak hanya pemicu untuk mengaktifkan LAD ini, sehingga anak hanya menguasai bahasa. Kalau manusia tidak memiliki alat kodrati ini, tidak mungkin ia bisa menguasai bahasa yang disuguhkan secara alami. Pandangan yang beranggapan bahwa kemampuan berbahasa merupakan pemberian biologis, dalam bahasa Inggris disebut innocence hypothesis atau hipotesis bawaan atau hipotesis kodrati. Ada beberapa argumentasi atau pertimbangan yang dikemukakan oleh kaum nativis untuk mendukung hipotesis bawaan. Pertama, anak-anak menguasai bahasa pertama sebelum mereka berusia 5 tahun. Eliot pada tahun 1987. Dalam umur semuda ini, anak menguasai suatu sistem yang kompleks tanpa arahan formal. Padahal, data bahasa yang dijadikan sumber rujukan sering tidak berurutan. Ujaran-ujaran orang dewasa yang didengar oleh anak-anak tidak selalu berwujud kalimat yang benar secara gramatikal. Kalimat-kalimat sering tidak lengkap dan sering terjadi salah ucap. Di samping itu, data bahasa berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, tuturan ibu, kakak, nenek, kakek, dan sebagainya tidak selalu sama dalam gaya bahasa penggunaan kosakata, pengucapan, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak tidak mungkin menguasai bahasa dalam waktu singkat hanya dengan meniru saja. Kedua, data bahasa yang diterima terbatas. Namun, kemampuan anak-anak memproses dan membentuk ujaran-ujaran tidak terbatas. Dengan kaidah bahasa dan kosakata yang telah mereka kuasai, mereka dapat menuturkan ujaran-ujaran yang belum pernah mereka dengar. Dengan kata lain, mereka memiliki kreativitas bahasa. Ketiga, anak-anak mampu menguasai kaidah-kaidah bahasanya, walaupun mereka tidak secara formal menerima penjelasan mengenai tata bahasa atau kaidah bahasa. Yang terakhir atau yang keempat, anak-anak mampu menguasai kurang lebih 12 kata sehari. Chomsky 1988. Mereka menguasai kosakata tanpa bersusah payah dan mungkin sambil bermain, berlari, bercerita, dan sebagainya. Demikian pula hasil penelitian Clark pada tahun 1982 pada anak-anak dengan latar belakang bahasa yang berbeda, yakni bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, menunjukkan bahwa anak-anak menciptakan kata-kata baru berdasarkan kata-kata yang telah dikuasai. Dalam berbicara mengenai tindakan atau action, tampaknya anak-anak mengambil kata-kata benda yang telah diketahui untuk menciptakan kata kerja dengan makna baru. Keempat hal ini adalah beberapa argumentasi yang diajukan oleh kaum nativis untuk menunjukkan bahwa anak-anak telah dilengkapi dengan alat khusus untuk memperoleh bahasa, baik tata bahasa, sistem bunyi, maupun kosakata. Tanpa LAD,
tanpa dibekali kemampuan yang dibawa sejak lahir, mustahil anak-anak dapat memiliki kemahiran berbahasa. Teori kedua yaitu teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan pentingnya peniruan dan menyatakan bahwa belajar bahasa melibatkan pembentukan hubungan antara stimulus, respons, dan penguatan. Pembentukan ini melalui proses pembiasaan atau conditioning dan pengulangan-pengulangan. Dalam teori behaviorisme, ada 3 konsep penting dalam teori belajar behaviorisme. Pertama, rangsangan stimulus yang disimbolkan dengan S. Kedua, tanggapan atau respons dengan simbol R. Yang terakhir, penguatan dengan simbol S plus dan S minus. Istilah stimulus mengacu pada semua hal atau perubahan yang ada dalam lingkungan. Stimulus dapat berasal dari luar atau eksternal stimulus. Misalnya, suara petir, suara manusia, ujaran, atau sinar. Dapat juga berasal dari dalam atau internal stimulus. Misalnya, rasa lapar atau keinginan untuk berbicara. Respons mengacu pada perubahan perilaku yang melibatkan adanya aktivitas yang disebabkan oleh otot dan kelenjar. Sama dengannya stimulus, respons juga bisa berasal dari luar dan bisa juga berasal dari dalam. Penguatan atau reinforcement adalah peristiwa atau sesuatu yang dianggap sebagai hadiah atau hukuman yang menyebabkan makin besarnya kemungkinan stimulus S tertentu menghasilkan respons R. Tertentu, belajar dapat digambarkan sebagai pembentukan hubungan antara S dan R. Atau dengan kata lain, belajar adalah kecenderungan S tertentu menghasilkan R tertentu. Prinsip yang menjadi dasar dari pendekatan pembelajaran SR digunakan pada penelaahan perilaku classical conditioning dan operant conditioning. Kedua prosedur pengkondisian ini dimulai dari penelitian pada bagaimana hewan belajar dan diperluas pada pembelajaran bahasa. Classical conditioning yang juga disebut sebagai teori contiguity atau keterdekatan dua objek atau lebih tanpa diselangi hal lain, dikembangkan oleh ahli fisiologi Rusia Ivan Petrovich Pavlov. Dalam mengembangkan teori ini, Pavlov melakukan serangkaian percobaan. Nah, bagaimana percobaan atau eksperimennya? Dalam eksperimennya, Pavlov menunjukkan makanan kepada anjing, yang kemudian anjing memakan makanan itu. Setelah itu, setiap kali ditunjukkan makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Tampak bahwa makanan yang di sini disebut unconditional stimulus atau UCS, menyebabkan respons R. Keluarnya air liur. Pada percobaan-percobaan berikutnya, bel dibunyikan sebelum memakan dan ditunjukkan kepada anjing. Sesudah beberapa kali percobaan, anjing mulai mengeluarkan air liur sebagai respons terhadap bunyi bel saja. Dengan kata lain, anjing tersebut telah terkondisi untuk mentransformkan respons. Dalam hal ini, keluarnya air liur adalah atas stimulus adalah wajar, yakni makanan ke stimulus yang terkondisi, conditioned stimulus, dalam hal ini bunyi bel. Stimulus makanan disebut unconditioned stimulus karena stimulus itu dapat menimbulkan respons tanpa adanya pelatihan atau pembelajaran. Stimulus bunyi bel disebut conditioned stimulus atau stimulus terkondisi karena rangsangan ini dapat menimbulkan respons R, yakni keluarnya air liur setelah latihan berulang kali. Dan dengan memasangkannya bersamaan dengan stimulus makanan, respons yang ditimbulkan oleh conditioned stimulus disebut respons terkondisi atau conditioned response. Penemuan Pavlov tentang kaitan antara stimulus dan respons ini berpengaruh besar terhadap pandangan para ahli tentang psikologi belajar. Berdasarkan penemuan Pavlov ini, John B. Watson dari Amerika Serikat menciptakan istilah behaviorisme. Ia menggunakan teori classical conditioning untuk segala hal yang bertalian dengan belajar. Classical conditioning ini dapat menjelaskan bagaimana manusia belajar makna kata,
Seperti diketahui di lapangan, banyak rangsangan bahasa yang dapat menimbulkan emosi positif atau negatif. Jika rangsangan-rangsangan bahasa, misalnya kata frasa atau kalimat, sering terjadi bersamaan dengan rangsangan-rangsangan dari lingkungan, maka pada akhirnya rangsangan bahasa tersebut dapat menimbulkan respons emosional walaupun tidak ada rangsangan lingkungan. Contohnya, Budi yang berumur sekitar 15 bulan akan menarik taplak meja makan. Ibunya segera mengatakan, "Jangan-jangan," sambil menepis tangannya dengan harapan Budi akan menghubungkan sakit di tangannya dengan kata jangan-jangan. Diharapkan tindakan ibu Budi ini akan menimbulkan respons makna yang tidak menyenangkan bagi Budi. Jika hal ini terjadi berulang kali dan respons emosional sudah ditransferkan dari hukuman fisik ke ujaran jangan-jangan, maka pembiasaan telah berhasil. Teori operant conditioning dikemukakan oleh tokoh psikologi B.F. Skinner dengan karyanya yang terkenal berjudul Verbal Behavior. Menurut Skinner, perilaku yang berpengaruh pada lingkungan disebut perilaku operan atau the overt menghasilkan efek yang dikehendaki mempengaruhi. Skinner menyimpulkan bahwa perilaku atau respons yang diikuti oleh penguat respons positif cenderung akan diulangi, sedangkan respons-respons yang diikuti oleh hukum atau tidak diikuti oleh penguat cenderung melemah untuk kemudian menghilang. Contoh, jika Budi mengatakan nom dan diberi air minum, maka dia akan menggunakan kata nom lagi bila ia ingin minum. Sebaliknya, bila ia misalnya mengatakan ta tanpa diiring penguatan dari ibunya atau orang di sekitarnya, maka ia cenderung untuk tidak mengucapkan kata tersebut untuk meminta air minum. Teori ketiga adalah teori belajar kognitif. Pelopor utama dari teori belajar ini adalah Jean Piaget. Piaget beranggapan bahwa perubahan atau perkembangan anak tergantung pada keterlibatannya secara aktif dengan lingkungannya. Piaget berkeyakinan bahwa perkembangan kognitif anak menjadi dasar dari perkembangan bahasanya. Kognisi adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengertian atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengertian. Oleh karena itu, urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Nah, bagaimanakah urutan perkembangan kognitif? Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses yang terus-menerus. Dari hasil proses ini dapat dibagi ke dalam tahap-tahap. Setiap tahap dianggap mempunyai ciri khas sehingga berbeda dengan tahap yang lain. Dalam keseluruhan, Piaget membedakan adanya 10 tahap perkembangan kognisi yang dapat digolongkan ke dalam 4 tahap pokok. Keempat tahap pokok tersebut adalah: pertama, tahap sensori, motor. Dari umur 0 sampai 18 bulan atau 2 sampai 4 bulan. Tahap ini mencakup 6 sub-tahap. Kedua, tahap pra-operasional yang biasanya dibagi menjadi 2 sub-tahap, dari 2 sampai 5 tahun dan dari 5 sampai 7 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret, kurang lebih 7 sampai 11 tahun. Terakhir, tahap operasional formal, mulai kurang lebih 12 tahun. Umur yang diberikan ini hanya kira-kira, karena ada anak-anak yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya.